Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu prinsip yuridis negara, dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang negara hukum dan perlindungan HAM. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kekebalan negara. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang jenis dan bentuk kekebalan negara. Terus juga ada jenis dan kekebalan negara dalam praktik internasional modern. Bagi teman-teman kan belum tahu ya apa saja prinsip yuridis negara dan negara hukum itu seperti apa, kekebalan negara seperti itu seperti apa. Dan juga bagi teman-teman kan belum tahu jenis dan bentuk kekebalan negara ya. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, yaitu tentang prinsip yuridis negara. Prinsip yuridis negara menurut Indasari, bahwa prinsip yuridis negara itu adalah landasan utama dalam sistem negara hukum. Prinsip ini meliputi supremasi hukum, di mana seluruh aktivitas kenegaraan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Terus kepastian hukum juga dijunjung tinggi untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada warga negara. Selain itu, kekuasaan juga sebagai bentuk kontrol terhadap otoritas agar tidak menyalahgunakan wewenang. Seperti itu teman-teman. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang negara hukum dan perlindungan HAM. Baik, negara hukum itu adalah negara yang sistem hukumnya menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kontrol kekuasaan gitu. Prinsip ini menjadikan hukum sebagai alat utama dalam mengatur kekuasaan, dalam menjamin dalam menjamin kebebasan warga negaranya gitu. Dalam praktiknya, negara hukum itu tidak hanya diatur oleh hukum nasional saja, tetapi juga oleh konvensi dan prinsip hukum internasional seperti hak atas persamaan di depan hukum. Yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang kekebalan negara atau dalam arti state immunity. Kekebalan negara ini adalah prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat diadili di peradilan negara lain tanpa persetujuannya gitu. Dahulu itu kekebalan itu bersifat absolut ya. Namun kini lebih banyak negara yang menganut kekebalan itu terbatas. Kekebalannya hanya berlaku untuk tindakan pemerintah saja, sedangkan kegiatan yang bersifat privat atau komersial dapat dituntut secara hukum gitu. Yang keempat lagi,
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis dan bentuk kekebalan negara. Kekebalan negara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kekebalan absolut. Nah, yang tadi kan saya bilang ada kekebalan absolut ya. Nah, dan juga ada kekebalan terbatas. Nah, kekebalan absolut ini memberikan perlindungan total terhadap negara itu dari segala bentuk tuntutan hukum. Sedangkan atau sementara kekebalan terbatas hanya berlaku untuk tindakan tindakan resmi ke negaraan saja. Terus tuh tadi itu saya kan ada dalam praktik internasional modern. Ya. Dalam praktik internasional modern itu kekebalan terbatas lebih diterima sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam transaksi antar negara atau lintas negara. Sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya nanti yang bernama Jihan Fadil Hakim. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya pemaparan materi akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya tentang kekebalan diplomatik. Menurut perlindungan, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kekebalan diplomatik adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada diplomat agar dapat menjalankan tugasnya tanpa gangguan dari negara penerima. Kekebalan ini mencakup perlindungan dari penangkapan, penggeledahan, dan proses hukum perdata maupun pidana. Prinsip ini diatur dalam Konvensi Wina 1961 dan merupakan bagian penting dari hubungan diplomatik antar negara untuk menjaga kelancaran komunikasi dan kerjasama bilateral. Jadi menurut perlindungan, kekebalan diplomatik itu semacam kayak perlindungan khusus buat para diplomat. Diplomat itu orang yang mewakili negaranya di negara lain supaya mereka bisa kerja dengan tenang tanpa takut diganggu sama hukum di negara tempat mereka bertugas. Perlindungannya itu bentuknya kayak mereka nggak bisa ditangkap, mereka nggak bisa digeledah rumah atau barang-barangnya, nggak bisa dituntut baik secara hukum perdata, atau kayak soal utang atau pidana kayak khusus kriminal di negara itu. Semua aturan soal kekebalan ini resmi diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang bagaimana hubungan diplomatik harus dijalankan. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau diplomat nggak dilindungi, mereka bisa aja diintimidasi atau dipersulit di negara tempat mereka bertugas. Padahal tugas mereka itu untuk menjaga hubungan baik dan kerjasama antar negara. Jadi kekebalan ini semacam jaminan aman supaya komunikasi antar negara bisa jalan lancar tanpa drama. Contohnya misalnya ada seorang diplomat dari negara Indonesia yang ditugasin ke negara Malaysia. Suatu hari dia lagi nyetir di negara Malaysia terus tanpa sengaja melanggar aturan lalu lintas, misal nabrak lampu merah gitu kan.
Kalau orang biasa pasti langsung ditilang atau bahkan ditahan kalau parah. Tapi karena dia diplomat yang punya kekebalan diplomatik, polisi di negara Malaysia nggak bisa sembarangan nangkap atau memproses hukum dia. Palingan yang bisa dilakukan negara Malaysia adalah melaporkan kejadian itu ke kedutaan besar negara Indonesia dan mungkin meminta supaya diplomat itu ditarik pulang atau setidaknya diatur lebih baik. Tapi tetap selama dia di sana dia dilindungi dari proses hukum langsung. Cukup segini pemaparan tentang kekebalan diplomatik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip kekebalan diplomatik. Prinsip utama kekebalan diplomatik meliputi non-jurisdiksi, di mana diplomatik tidak diadili di pengadilan negara penerima. Ini maksudnya kayak diplomatik nggak bisa diadili di pengadilan negara tempat dia bertugas atau negara penerima. Contohnya kalau diplomat itu melakukan pelanggaran, polisi atau pengadilan di negara itu nggak bisa langsung mengadili dia. Kalau ada masalah, biasanya diselesaikan lewat jalur diplomatik, bukan lewat pengadilan biasa. Selain itu, terdapat prinsip inviolability yang menjamin tempat tinggal dan kantor diplomatik tidak dapat dimasuki atau disita. Artinya rumah dan kantor diplomat nggak boleh dimasuki atau diganggu. Contohnya mau ada polisi atau petugas apapun, mereka nggak boleh asal masuk ke rumah diplomat atau ke kantor kedutaan besar. Bahkan kalau ada kecurigaan sekalipun, ini supaya diplomat tetap merasa aman dan bebas melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, hak komunikasi bebas. Diplomat punya hak untuk berkomunikasi dengan negaranya tanpa gangguan. Misalnya lewat surat, email, atau alat komunikasi khusus. Itu semua nggak boleh disadap, disita, atau dihalangi sama negara tempat dia bertugas. Dan terakhir, perlindungan terhadap arsip diplomatik juga dijamin oleh konvensi. Semua dokumen, file, surat-surat resmi yang berkaitan sama tugas diplomatik harus dilindungi. Jadi negara penerima nggak boleh iseng buka atau ambil dokumen-dokumen ini. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara pengirim dan keamanan hubungan antar negara karena tujuan utamanya buat melindungi. Kalau diplomatnya diintimidasi atau diperlakukan sembarangan, bisa-bisa hubungan antar negara jadi rusak. Cukup segini pemaparan tentang prinsip kekebalan diplomatik. Baik, untuk pemaparan materi sudah selesai dan sekarang saya ingin menyimpulkan. Sebagai kesimpulan, prinsip yuridis negara adalah fondasi dari sistem hukum yang adil dan beradab. Kekebalan negara dan diplomatik merupakan bagian penting dari tata hukum internasional untuk menjaga hubungan antar negara. Namun, mekanisme pengawasan dan penyeimbangan tetap diperlukan agar prinsip kekebalan tidak melanggar keadilan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.